Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di bulan ini kita sebagai warga negara Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-81 tahun. Cukup lama Bapak Ibu Saudaraku, namun kita jujur, kita masih belum mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang sejati. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kemerdekaan sejati adalah ketika hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Minggu lalu saya sampaikan bagaimana kita tetap terus berusaha dipimpin oleh roh Allah. Bagaimana kita bisa berjalan dengan roh Allah ketika kita mau menghidupi firman Tuhan. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, menghidupinya, sehingga kita tidak hanya mendengar namun menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Amin Bapak Saudaraku. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Saudaraku, panggilan Tuhan kepada seluruh umat manusia sangat jelas sekali. Yesus Kristus telah memilih dan memanggil kita untuk mengikuti jejaknya, untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kebenarannya. Firman Tuhan juga mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di hari-hari akhir ini, orang benar sangat sulit, sukar untuk dicari Bapak Saudaraku. Apalagi orang jujur Bapak Ibu Saudara. Banyak kehidupan hari-hari ini, manusia-manusia mulai mencari kepentingannya sendiri. Mereka merasa benar sendiri. Sehingga saya boleh katakan, manusia benar menurut pengertiannya sendiri. Manusia benar menurut perkataan orang lain, bahkan perkataan iblis atau setan. Orang-orang bisa percaya Bapak Saudaraku. Dan yang ketiga ini, orang yang benar menurut kehendak Tuhan. Mari kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Tentunya kita masih belajar di salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Nuh. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Perlu digarisbawahi kalimat sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kalimat ini perlu kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di mata Tuhan Nuh ini adalah sosok pribadi yang benar, berkenan, sesuai dengan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Sehingga dalam terjemahan lain, ya bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepada Nuh, aku melihat bahwa engkau satu-satunya orang yang melakukan kehendakku. Jadi masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan seluruh keluargamu. Jelas Bapak Saudaraku. Di sini ditekankan bahwa aku melihat, Tuhan melihat bahwa Nuh satu-satunya orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema kali ini akan saya beri judul Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Walaupun akhir-akhir ini dalam hidup ini untuk mencari orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran itu sangat sulit. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap mau tidak mau, iso ora iso, hidup dalam kebenaran. Tentunya menurut kehendak Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Banyak orang terjebak dalam hidup ini, mereka menganggap dirinya benar,
apa yang dia pikirkan itu benar, tapi belum tentu yang Tuhan kehendaki. Apalagi akhir-akhir ini juga banyak orang yang minta nasihat, minta arahan kepada orang-orang yang salah, orang-orang pintar atau di luar Tuhan. Mereka mau percaya dengan nasihat, arahan pimpinan mereka. Kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam Roh Allah. Maksudnya kita dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah? Ketika kita mau melekat kepada firman Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Sebab iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Jika Roh Kristus ada dalam diri kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Banyak orang-orang yang mengaku anak Tuhan. Banyak mereka yang mengaku menyatakan dirinya anak Tuhan. Namun dalam kehidupan mereka tidak mencerminkan hidup dalam kebenaran. Bapak Saudaraku, banyak hal ini terjadi di akhir-akhir ini. Namun hari ini kita akan diingatkan kembali. Kita akan kuatkan kembali oleh pengalaman satu tokoh, yaitu Nabi Nuh. Dia dikatakan, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bagaimana dengan kehidupan kita di zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara? Jika saya perhatikan, jika saya mengamati, Bapak Saudaraku, ya, dari zaman Nuh, Tuhan tidak suka manusia yang hidup tidak sesuai dengan hatinya, dan dia langsung dilenyapkan dengan air bah. Minggu lalu saya sudah sampaikan, yaitu pun masih ada kesempatan selama Nuh membuat bahtera. Mereka yang hidup sejaman dengan Nuh, sebenarnya mereka juga masih memiliki kesempatan untuk mereka bisa percaya, bertobat, namun mereka tidak menggunakannya. Ya, beberapa ahli percaya bahwa Nuh membutuhkan waktu 120 tahun untuk membangun bahtera ini. Ya, sehingga di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi menurut prediksi, ya, dihitung oleh para ahli, kurang lebih dibangun bahtera Nuh itu 120 tahun. Ini waktu yang cukup lama. Namun orang-orang pada zaman Nuh, mereka kurang memperhatikan. Dan Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hatinya pada zaman Nuh, masyarakat kehidupan pada zaman Nuh itu hatinya, kecenderungannya ya dikatakan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi di mata Tuhan itu hidupnya sudah sangat jahat. Ayat 6, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, kata menyesal ini seolah-olah Tuhan itu seperti manusia. Ya, namun Alkitab ditulis dengan bahasa yang jujur, bahasa apa adanya, di mana Tuhan pribadi Allah, dia juga bisa mengungkapkan, mengekspresikan dirinya itu menyesal. Dan kita sebagai ciptaannya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan berkehendak, jadi. Namun yang kita yakini bahwa apapun yang Tuhan kehendaki itu pasti baik, pasti benar. Karena tidak bisa kita mendikte Tuhan harus begini, harus begitu. Ya, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, kita akan melihat, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah Nuh ini kita bisa melihat bahwa hidup orang benar itu selalu akan terlihat oleh Tuhan. Ya, sehingga tema kali ini saya beri judul mata Tuhan tertuju kepada orang benar, karena pada zaman Nuh ini yang kedapatan benar
berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya bandingkan dengan pada zaman Lot. Sodom Gomora langsung dilenyapkan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat kisah tentang Sodom dan Gomora, itu langsung di bumi hanguskan. Hanya Lot dan 2 anaknya yang selamat karena mereka mau mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana untuk zaman akhir ini? Apakah Tuhan tetap memperhatikan hidup orang benar? Poin pertama, Tuhan tetap setia pada janjinya. Amin. Bahwa Dia selalu menyertai umatnya yang setia sampai akhir. Seperti perumpamaan ilalang dengan gandum, Tuhan memberikan perumpamaan ini walaupun di tengah-tengah kesukaran. Ya, gandum itu harus berdesak-desakan, harus diusel, harus desel-deselan ibaratnya. Seperti Tuhan memberikan perumpamaan untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus memasuki pintu yang sempit. Kemudian Tuhan juga memberikan perumpamaan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu Dia datang untuk menyertai kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tetap setia pada janjinya. Oleh sebab itu Dia Yesus. Dia datang, Dia hadir ke dunia ini untuk memberikan bukti penyertaannya. Di dalam Matius pasal pertama ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dengan kedatangan Yesus saja, dunia yang tadinya tidak mungkin diselamatkan. Dengan kehadiran Yesus, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini adalah bukti janji Tuhan menyertai umatnya. Barang siapa yang percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, Bapak Saudaraku. Sehingga dalam Matius 28 ayat 20 juga mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Yesus naik ke surga, Dia juga memberikan janji bahwa Dia juga akan menyertai. Bukti penyertaan Tuhan yaitu melalui Roh Kudus. Seorang penolong yang lain. Ini berbicara tentang pribadi Allah yang maha hadir, yang bisa memimpin, menyertai, menghibur dan menguatkan kita. Bahkan memberikan kita kekuatan, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Ini luar biasa, Bapak Saudaraku. Sehingga dalam hal ini Tuhan menepati janjinya bahwa Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Saudaraku, kehidupan orang-orang benar itu pasti selalu dalam pemandangan Tuhan. Dan ketika kita dalam pemandangan Tuhan, seringkali kita kurang yakin kalau kita itu disertai oleh Tuhan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika beban berat seolah-olah tidak ada yang menolong, seringkali kita lupa bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berserulah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, walaupun manusia tidak setia, Dia tetap setia. Jika hidup kita sudah dijamin, baik hari ini maupun masa yang akan datang, tetaplah percaya. Hiduplah dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Nampaknya mudah. Namun sebagai manusia, kadang kita lelah, kadang kita letih, kadang kita bisa tak berdaya. Sudah tahu kebenaran, sudah mengerti kebenaran, tapi seringkali kita tidak setia untuk melakukannya. Seringkali kita tidak sanggup lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita
untuk kita betul-betul mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Amin. Karena ketika hidup kita di dalam kebenaran Tuhan, kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Amin, Bapak Saudaraku. Kita percaya bahwa bangsa ini, para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, jika mereka hidup di dalam kebenaran, saya yakin bangsa ini akan mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Orang sudah tidak ada keinginan lagi mementingkan diri sendiri. Untuk korupsi mungkin akan takut karena mereka tahu kepada siapa kelak mereka akan bertanggung jawab. Jika hari-hari ini masih banyak pejabat-pejabat yang hidup menurut kehendak mereka sendiri, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka kelak akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan saya sangat yakin sekali jika para pemimpin kita, baik pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin rohani, semuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Bangsa ini akan mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Keuangan jujur, ekonomi adil merata, sampai pelosok tanah air. Mereka yang kurang perhatian, mereka yang kurang makan, kurang vitamin, bahkan kurang kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Semuanya diperhatikan. Maka bangsa ini akan mengalami kemerdekaan. Yang membuat bangsa ini tidak mengalami kemerdekaan adalah karena mereka hidup tidak benar. Karena para pejabat petinggi, bahkan masyarakat pun hidup dalam ketidakbenaran, maka tidak ada kemerdekaan. Mari Bapak Saudaraku, renungan hari ini mengingatkan kita juga untuk hidup dalam kebenaran. Jika kita tahu dan percaya Tuhan ada dalam hidup kita, mari kita tetap terus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran harus dipaksakan. Bisa tidak bisa, iso ora iso, hidup benar harus dipaksakan. Kita semua mengalami kejenuhan, keletihan, kita kadang memberontak. Sudah tahu kebenaran, namun kita masih melawan. Itulah manusia. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, untuk kita minta ampun kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami pemulihan. Amin Bapak Saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk betul-betul percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Ketika Tuhan menyertai kita, ketika ada Roh Allah, di situ akan ada damai, sejahtera, dan kemerdekaan. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan lihat poin yang kedua, bagaimana sikap Tuhan terhadap kejahatan di zaman akhir ini. Sikap Tuhan terhadap orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan di zaman akhir ini. Poin yang kedua, Tuhan masih sabar menunggu manusia untuk bertobat dan hidup benar. Jujur Bapak Saudaraku, kadang kita melihat pengadilan di dunia, di bumi ini memang tidak adil. Kadang saya berpikir orang yang bersalah sedemikian rupa namun masih bisa lolos, masih hidup enak, masih bisa keluar dari pengadilan atau jeruji besi. Kadang kita melihat hal seperti ini rasanya kok tidak adil dunia ini. Sehingga orang tidak bisa lari lagi selain, yalah itu nanti urusan sama Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan, ya, sikap Tuhan terhadap mereka yang masih hidup dalam kejahatan di zaman akhir ini. Tuhan masih mau mengampuni selama mereka mau bertobat. Selama mereka mau datang kepada Tuhan. Selama mereka mau sungguh-sungguh menyesal kembali kepada Tuhan. Sehingga kita pun sebagai pengikut Kristus, ketika melihat ketidakadilan terjadi di dunia ini, kita tetap kuat, tetap percaya bahwa pengadilan yang sesungguhnya adalah di hadapan Tuhan kelak. Jika masih ada manusia-manusia yang hidup dalam dosa, entah itu pejabat, entah itu masyarakat biasa, mari hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi sekali lagi, Bapak Saudara, kita diminta untuk belajar turuti teladan, penderitaan, kesabaran para nabi. Ketika kita masih tinggal dalam dunia ini yang masih penuh dengan ketidakadilan, Tuhan masih sabar kepada mereka yang masih berbuat jahat. Namun segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. 2 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Perhatikan baik-baik, anggaplah kesabaran Tuhan di zaman akhir ini ya sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak saudaraku, sekali lagi, sikap Tuhan sampai hari ini, dia masih menunggu, dia masih membuka pintu untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka kembali, supaya mereka hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan tidak berbicara tentang ekonomi yang sudah dipulihkan. Kemerdekaan tidak hanya berbicara tentang keuangan, masalah keluarga, masalah bangsa yang sudah dipulihkan. Namun kemerdekaan itu berbicara tentang hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Hati yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Dengan jalan kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan mau hidup di dalam kebenaran. Amin saudaraku. Luar biasa. Sehingga 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jelas Bapak Saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Walaupun di zaman akhir ini nampaknya sulit, namun saya percaya kita, saudara dan saya, tetap mau menjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak hanya mendengar saja, namun kita menjadi pelaku-pelaku yang terus diawasi oleh Tuhan. Saksi seperti awan selalu ada. Ya, Tuhan selalu mengawasi hidup orang-orang benar. Sehingga mereka juga harus yakin ketika Tuhan mengawasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita lakukan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena Tuhan selalu mengawasi, selalu ada. Dan dia ingin berperan lebih besar lagi dalam hidup saudara dan saya. Mari Bapak Saudaraku, di penghujung akhir zaman ini, kita semakin memaksakan diri, berjuang. Karena kita tahu hari-hari ini adalah masa penantian. Banyak manusia-manusia yang berjuang untuk hidup benar. Banyak mereka yang jatuh bangun, gagal bangkit lagi selagi ada kesempatan. Mari kita berlomba-lomba untuk memenangkan pertandingan. Hidup yang sementara ini adalah perjuangan, pertandingan. Mari kita akhiri pertandingan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Finishing well. Amin, saudaraku. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Di dalam Mazmur 34 ayat 15 juga dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi mari kita terus bertekun di dalam kebenaran. Ya, setiap hari kita berdoa untuk makan itu sudah biasa. Kita berdoa untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa dan negara, itu sudah menjadi kebiasaan. Terus bertekun berdoa minta Tuhan supaya kuat ya hidup kita tetap setia, tetap hidup dalam kebenaran. Ini kerinduan kita semua Bapak Saudaraku. Sehingga Lukas 18 ayat 7 sampai yang ke-8, ayat yang terakhir.
Lukas 18 ayat 7 sampai 8 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi ketika kita tidak berdaya, Tuhan hanya memberikan solusi. Datanglah kepadaku. Kita hanya diberi waktu untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Bertekun aja. Jangan sepelekan doa, Bapak Ibu Saudara. Jangan sepelekan doa. Walaupun namanya sederhana, itu adalah saluran utama, channel utama kita untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita betul-betul menerima kemerdekaan. Amin, saudara. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu. Jika hari ini kita menjadi umat Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, ya, kita mungkin letih lesu, kita mungkin mengalami ketidakberdayaan, tapi mari kita terus berjuang. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Sehingga 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, Tuhan akan segera membenarkan mereka yang setia sampai akhir. Tuhan akan segera membenarkan mereka yang terus berjuang, berseru dan berdoa, hidup dalam kebenaran, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan yang berat. Tuhan menyertai, karena Dia berjanji terus menyertai sampai akhir hidup kita. Namun Tuhan juga menyatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ketika kelak kita akan mengalami, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sukar. Masihkah kita ini percaya? Ketika masalah yang sulit, masalah yang sukar menghimpit kita, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Atau kita masih juga bisa percaya dengan hal-hal di luar Tuhan? Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Mari kita sama-sama berjuang, Bapak Saudara. Karena kita tahu perjuangan kita belum selesai. Iman kita harus diuji. Iman kita harus mengalami apa yang namanya pemurnian. Zaman akhir inilah pemurnian iman kita. Kita harus tetap kuat. Satu perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tuhan selalu ada bagi kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur buat firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan untuk kami tetap berjalan. Karena kami tahu Engkau Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman ini, kami diingatkan, kami diteguhkan untuk kami tetap hidup dalam kebenaran. Ampuni jika kami masih kurang yakin. Ampuni jika selama ini kami masih memberontak. Kuduskan kami dengan firman. Pimpin kami sampai menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Dan kami percaya Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Berkati segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Keluarga kami. Apapun yang kami lakukan. Engkau Tuhan menyertai kami. Kami serahkan hidup kami. Bangsa dan negara kami. Kota kami. Lingkungan kami. Para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, berikan roh takut akan Engkau. Ampunilah bangsa kami. Pulihkanlah negeri kami. Selamatkanlah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.